yang namanya untuk kasih tunjuk kepada banyak orang atau kepada diri sendiri bahwa kita cinta sama negara, itu nggak selalu harus masuk jadi tentara, jadi prajurit gitu ya. Membela negara, mencintai negara, bikin negara kagum, itu banyak banget caranya. Di industri apapun, industri hiburan pun bisa. Seperti tamu saya yang satu ini punya prestasi di industri film. Jadi ini filmnya kemarin di film-film festival. Dan kalau film Indonesia itu sudah diundang ke festival film di luar Indonesia, itu satu kebanggaan tersendiri. Ada Anggi di sini. Yosef Anggi Nun. Sehat Mas? Apa kabar? Baik, baik. Sudah berkeluarga? Waduh, pertanyaannya. Hampir. Oh, hampir? Ya. Oh, sudah mau melangsungkan gitu maksudnya? Doakan. Didoakan. Kalau perlu MC kabarin ya. Nggak kuat bayar. Kalau perlu MC, aku yang bayar malah. Kalau perlu MC atau perlu bintang film mungkin. Jadi kemarin ini filmnya tayang perdana di Festival Film Internasional Locarno. Bener nggak aku nyebutnya? Ya. Ke-65 di Swiss. Itu di tahun 2012 ya, film perdananya. Terus pernah juga ke Vancouver International Film Festival, ada Hong Kong Asian Film Festival, ada ke Busan juga, ke Korea ya, Stockholm, di Jogja tentunya juga. Aduh banyak banget. Lumayan. Ceritain dong ini prosesnya itu bagaimana? Saya lahir dan besar di Jogja, yang sebenarnya Jogja itu memberikan kesempatan pada siapapun untuk belajar. Betul. Secara tidak formal. Ya. Jadi saya tidak sekolah film, saya sekolah ilmu politik sebenarnya di UGM. Kemudian saya punya minat yang sangat besar untuk membuat film karena saya dibesarkan di pedesaan yang hampir setiap kali ada orang-orang kaya yang hajatan itu mereka nanggap ketoprak gitu. Performance. Traditional performance gitu. Terus kemudian saya besar di situ. Saya menonton banyak sekali drama, wayang dan semuanya. Kemudian beranjak dewasa saya merasa saya harus bercerita. Saya harus menceritakan apa yang ada di sekitar saya. Jadi saya membuat film-film pendek bersama dengan teman-teman. Tahun 90-an akhir 99, 2000, 2001 itu awal di mana sebenarnya teknologi digital itu mulai bisa digunakan oleh siapapun. Handycam, editing pakai komputer sendiri gitu bisa dijalankan waktu itu meskipun sangat lambat gitu. Jadi kita punya banyak komunitas film di Jogja. Membuat film-film tentang kita sendiri, tentang kehidupan waktu SMA, tentang kalau saya selalu membuat film tentang apa yang ada di sekitar rumah saya gitu. Akhirnya memang saya mengembangkan diri saya dan kawan-kawan ini dengan cara berkomunitas. Membuat film, menonton film, saling berbagi jadi semuanya gitu. Dan akhirnya dari zaman situ... dulu pinjam-pinjaman alat gitu. Jadi, yang punya handycam komunitas sana, kita punya lampu-lampu taman untuk syuting ya kita saling tukar-menukar. Iya. Nah kalau tadi kan kita bicara sama Mas Agus tentang dukungan keluarga untuk supaya kita bisa menjalankan apa yang kita inginkan atau cita-cita kita dengan baik gitu ya. Keluarga itu penting sekali atau masukan dari orang tua dan lain sebagainya. Kalau dari Mas Anggi sendiri berarti keluarga mendukung nggak? Tadinya kan kuliahnya beda lagi di politik tiba-tiba sama sebenarnya awalnya tidak segala macam gitu. Awalnya tidak mendukung ya ibu dan bapak saya tentu saja tidak apa sih jadi sutradara itu apa gitu. Teman-teman juga nggak percaya bahwa saya punya cita-cita namanya sutradara gitu. Apaan itu? Gitu. Karena kawan-kawan saya di SMA 3 Jogja itu lebih banyak bercita-cita jadi kerja di perminyakan, di dokter, apa gitu. Yang lain-lain lah. Yang saya tidak terpikir untuk itu. Saya pengen bercerita dengan film. Saya pengen bercerita dengan cara membuat film. Nggak ada yang percaya awalnya. Tapi saya terus berupaya untuk membuktikan bahwa memang pilihan saya untuk bercerita dengan cara film itu pilihan yang memang saya bisa yakini dan saya bisa buktikan bahwa ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi itu harus perlu kerja keras, perlu persisten juga di situ. Harus tetap setia. Nggak surut. Harus setia, benar harus tuh. Setia itu bukan cuma sama istri. Harus sama cita-cita yang kita pilih itu kita harus setia juga. Di sini semua setia sama pasangan? Jawabnya setia. Benar karena pakai seragam jawabnya harus seperti itu. Saya mau kasih lihat ini satu penulis muda yang berprestasi. Saya rasa pasti dia juga masih muda, tapi setia sama apa yang dia pilih itu pasti juga ada di situ. Saya kasih lihat tayangannya, silakan. Alanda Kariza,
seorang penulis berusia 24 tahun yang juga aktif di berbagai social movement baik nasional maupun internasional. Ketika berusia 15 tahun, Alanda mendirikan organisasi nirlaba The Cure for Tomorrow. Alanda pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk Global Changemakers dan menginisiasi Indonesian Youth Conference sebagai wadah bagi pemuda Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Ia juga pernah menulis buku yang memberikan gambaran tentang bagaimana merancang mimpi dan juga hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan mimpi dan meraihnya sejak dini. Dreamcatcher. Hebat banget, Dito. Keren banget. Pemudi Indonesia, tapi sudah punya Kemana-mana juga prestasi, Iya. bikin bangga Indonesia. Kadang-kadang suka ada kata-kata mengharumkan Indonesia. Kan Indonesia nggak pernah bau ya. Jadi sebetulnya membuat bangga. Kalau menurut aku, Iya. aku sih wangi Indonesia menurut aku enak. Wangi siomay, bakso ya, wangi karedok, lotek, itu kan wangi. Setuju. Oke, ada Alanda di sini. Nggak ada di sini tapi pakai itu ya, pakai halo, satellite. Canggih di sini teknologi. Telepati. Alanda, Telepati, hai Teh, hai hai, Tito. hai Halo, Alanda, apa halo. kabar? Baik. Alanda, aku pengen tanya nih, ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol tentang semangat pemuda-pemudi Indonesia. Sekarang lagi Hari Sumpah Pemuda juga. Nah, Ya. menurut kamu, menjadi seorang pemudi Indonesia itu, tinggal di Indonesia, tantangan terbesar itu apa sih buat kamu? Tantangan terbesarnya sih mungkin kadang-kadang mungkin dari segi infrastruktur atau ketika kita pengen berkarya kan belum tentu selalu dapat dukungan dari orang lain, baik Ya. orang-orang yang lebih dewasa Aha. atau mungkin dari pemerintah. Tapi kayaknya tantangan itu justru bisa bikin anak muda, termasuk misalnya Yosep Anggi juga gitu, yang Aha. awalnya mungkin ngerasa oh kayaknya nggak ada dukungan dari luar ya gitu, tapi kita jadi terpacu untuk bisa berkarya sendiri Ya. gitu, dan akhirnya kayaknya sekarang banyak gerakan anak muda yang juga mungkin awalnya dimulai dari diri sendiri tapi akhirnya jadi besar sendiri gitu. Jadi itu walaupun judulnya tantangan sih, tapi akhirnya bisa jadi pemicu untuk berkarya juga sih kalau menurut saya gitu. Oh bener juga, jadi nggak semua tantangan itu malah harus menyurutkan semangat ya, Iya. bikin kita Betul, kecil hati. betul. Itu justru harusnya tantangan ya bikin kita jadi semakin Semangat berkobar terus. semangatnya untuk maju. Kayak Mas Anggi misalnya ya, Ya, mungkin ya. dari lingkungan, apa sutradara, malah aku tunjukin sutradara seperti ini. Nah kalau untuk dari kamu sendiri Alanda mungkin ada masukan mungkin ya, mungkin sekarang ada juga beberapa anak Indonesia, pemuda dan pemudi yang mungkin tapi di Indonesia begini susah, aku nggak bisa begini. Masukan apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka supaya semangatnya berkobar lagi di Hari Sumpah Pemuda ini? Ya sebenarnya sih kita kan sering sekali menuntut perubahan gitu. Maksudnya anak muda kayaknya dari dulu menuntut perubahan terus gitu, apapun itu gitu. Tapi kalau yang saya belajar dari masa lalu sih ya dari Sumpah Pemuda maupun kemerdekaan Indonesia atau reformasi tahun 98, pas kita lihat lihat sendiri kalau anak muda itu justru yang menciptakan perubahan gitu. Yeah. Jadi awalnya memang komplain sih, marah-marah sih, demo sih gitu, tapi ujung-ujungnya mereka juga yang bisa menciptakan perubahan gitu. Jadi kalau misalnya anak muda di masa lalu bisa menciptakan perubahan versi mereka sendiri, pasti kita juga bisa menciptakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi jangan cuman komplain di sosial media atau ngerasa aduh nanti kalau udah lulus kerja di luar negeri aja deh, kayaknya hidupnya lebih enak atau apa gitu. Tapi kita sebenarnya bisa kok untuk bisa bikin perubahan, dan sekarang udah ada teknologinya, udah ada infrastrukturnya, yang penting ada kemauannya atau enggak aja kalau menurut saya gitu. Bener banget, itu penting banget. Jangan ngomel-ngomel aja. Alanda, terima kasih. Sukses dan sehat terus untuk kamu ya. Iya. Iya, terima kasih. Thank you. Ya bener banget, ini untuk anak-anak muda ya. Termasuk aku ya. Iya dong. Sebagai anak muda itu memang kita harus punya semangat, berani punya tujuan. Ya Mas Anggi gitu ya. Ya. Jangan cuman menyerah sama kondisi seperti ini, yang udah deh aku menulis Dear Diary, bete gitu kan. Nggak boleh gitu juga, you have to move gitu ya. Ya. Nah sekarang untuk anak muda nih, sebelum kita iklan, nanti masih ada tamuku yang lain ya. Untuk Mas Anggi, kalau misalnya ada anak muda sekarang yang dia juga pengen bersinar, pengen masuk ke film, tapi ke lingkungan juga bilang jangan segala macem. Banyak yang bilang juga mau kerja di film itu mahal. Sebetulnya nggak begitu juga ya. Iya, cara saya membuktikan bahwa saya bisa terus-terusan membuat film dan bisa mengabdikan hidup saya pada sinema,
itu adalah salah satunya dengan cara membuat film di tempat saya sendiri. Oke. Jadi saya selalu membuat film di desa saya sendiri, di tempat saya sendiri, saya selalu membuat film dengan bahasa Jawa. Iya. Jadi orang-orang di sekitar saya itu tahu saya itu berbuat apa. Lalu nanti saya bisa putar di depan mereka. Meskipun juga sebenarnya diputar di festival-festival luar negeri, tapi saya selalu hadirkan film tentang mereka sendiri di depan mereka sendiri, dan ini loh cerita-cerita sederhana dari kehidupan kita di sekitar kita itu bisa saya ceritakan di tempat yang jauh banget di Eropa sana, jauh banget di Kanada sana, jauh di Korea sana. Jadi memperkenalkan juga. yang penting itu berbuat dan Ya. kemudian mengenalkan apa yang mereka nggak kenal. Orang-orang mungkin tidak kenal, mereka menolak untuk apa sih film itu kan. Iya. Mungkin Jadi membuat tidak kenal. wawasan orang lain lebih luas juga dengan apa yang kita Iya. kerjakan. Iya, betul. Terima kasih Mas Anggi. Proyek berikutnya apa? Perlu saya enggak? Aku bisa bahasa Jawa. Nih dengerin ya. Sing Ya, ya. sopo-sopo jajani orang bayar, mati nih orang manci surga. Ya kan? Aku bisa Oke, kan oke. ikut main ya, Mas Bisa, Anggi. bisa. Tuh kan, bintang Iya. film Bagus, berikutnya. bagus. Ya, ada proyek berikutnya kan? Ada ya, ada. Bisa dipikirkan. Ragu dia teh. Ya ragu, ragu, ada tapi agak takut ditagih jadi Bener. ada Iya. kayak bilang ada kayak. Oke Mas Anggi, terima kasih. Dan kemana-mana masih ada tamu yang lain, tetap di sini. Nggak boleh pulang dulu ya? Nggak boleh, tetap bicara sehat. Main kan Dito. Yo. Thank you Mas.